Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dede Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI menilai terobosan pemerintah dalam pembangunan dan konsistensi reformasi birokrasi dapat menjadi modal utama dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Sejalan dengan tema HUT ke-78 RI terus melaju untuk Indonesia Maju, DPR RI mendukung seluruh terobosan pemerintah dalam pembangunan dan pengendalian ekonomi guna mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam pidato kenegaraan HUT RI ke-78 pagi tadi, Presiden Joko Widodo menyampaikan, Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Jokowi menekankan peluang tersebut harus dimanfaatkan dengan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas di 2045. Meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Anggota Komisi 11 DPR RI Jeffrey Romdoni mengapresiasi terobosan pemerintah dalam pembangunan guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Untuk kategori semakin maju, saya rasa memang sudah sangat pas ya. Karena kan ya saat ini memang pemerintah juga mengadakan beberapa terobosan baik itu dari sisi pembangunan infrastruktur dan lain-lain agar setidaknya rakyat kalau ke mana-mana itu bisa terfasilitasi dengan mudah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, DPR RI berharap pemerintah membuat langkah strategis dalam memanfaatkan bonus demografi dengan berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial. Potensi bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia menjadi modal penting untuk memajukan bangsa. DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan bonus demografi dengan memperluas ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Anggota DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengatakan, dengan dilandasi nilai gotong royong dan persatuan, keanekaragaman Indonesia menjadi modal untuk terus membangun dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Bagaimana Indonesia dengan bonus demografi yang akan kita punyai pada tahun-tahun mendatang ini memberikan kesempatan yang luas bagi Indonesia untuk bisa meraih posisi sebagai negara maju. Ini memang yang harus menjadi lecutan kita semua. Anggota DPR RI Muhammad Nasir Jamil menambahkan, pemerintah harus segera menyiapkan langkah strategis berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama generasi muda. Salah satu contoh di daerah pemilihan saya di Aceh, itu ada rencana kawasan ekonomi khusus Arun di Laut Semawe. Tapi hari ini sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Janji bahwa nanti akan diperkerjakan ribuan pekerja dan akan menyerap orang-orang lokal atau orang setempat. Sampai hari ini mereka menunggu. Nah karena itu saya melihat ketersediaan lapangan kerja ini mengalami semacam hambatan ya karena proyek-proyek strategis nasional yang diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat itu nggak berjalan dengan baik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI menilai modal penting pemimpin bangsa adalah adanya kepercayaan publik
untuk memastikan kebijakannya berjalan di lapangan. Dalam pidato kenegaraan HUT RI ke-78, Presiden Joko Widodo menyampaikan prestasi Indonesia sebagai salah satu negara Asia dengan international trust cukup tinggi karena memiliki pertahanan nasional yang kuat dalam pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengamini pernyataan tersebut, dibuktikan dengan ketahanan Indonesia dalam menghadapi krisis global serta mampu memulihkan ekonomi secara cepat pasca pandemi COVID-19. Lebih dari itu, Muhaimin percaya kepemimpinan yang dimiliki Indonesia saat ini memiliki kemampuan diplomasi dan negosiasi yang baik guna memecahkan permasalahan global. Ya, kita memiliki momentum penting ketika krisis global terjadi, kemudian terutama akibat pandemi, terjadi keterpurukan ekonomi, itu bangsa kita memiliki kemampuan recovery lebih cepat, memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat, dan kepemimpinan nasional yang solid dan demokrasi yang teruji. Dari situlah international trust terbangun dan Indonesia memiliki kewibawaan untuk bernegosiasi dalam setiap aspek kepentingan ekonomi di tingkat global. Sehingga kepentingan Indonesia memiliki jalan lebih mudah dan dihargai serta diberi ruang dari negara-negara lain. Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan membentuk karakter pemimpin yang dipercaya rakyat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyepakati hasil pembicaraan pendahuluan terkait rancangan APBN tahun anggaran 2024. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Badan Anggaran DPR RI menekankan RAPBN tahun 2024 harus digunakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pelaksanaan di pembangunan di segala sektor yang memaksimalkan penyerapan SDM di dalam negeri. DPR RI juga mendorong agar kebijakan fiskal dalam RAPBN 2024 lebih sehat dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN tahun anggaran 2024. Laporan hasil tersebut menjadi acuan pemerintah untuk penyusunan RAPBN 2024 yang akan disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada sidang paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2023. Badan Anggaran DPR RI menekankan setiap program dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2024 harus difokuskan untuk mencapai target dalam RPJMN tahun 2020-2024. RKP tahun 2024 diharapkan untuk mencapai 2 sasaran utama, yaitu mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas, serta daya saing SDM sebagai representasi pembangunan inklusif. Adapun sasaran pembangunan dan arah kebijakan RKP tahun 2024 dirinci dalam 7 prioritas nasional. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 didesain di tengah upaya melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Sebagai fondasi kokoh menyusun strategi sehingga mampu keluar dari middle income trap menuju Indonesia Maju 2045. Tema kebijakan fiskal tahun 2024 berkesinambungan dengan tema RKP tahun 2024 yang ditempuh melalui 2 strategi utama. Anggota Banggar DPR RI menekankan, RAPBN tahun 2024 harus digunakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pelaksanaan pembangunan di segala sektor yang memaksimalkan penyerapan SDM di dalam negeri. Di sisi lain, dalam menjalankan pembangunan, negara diharapkan tidak terlalu bergantung pada utang negara, melainkan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan negara dari segala sektor, khususnya industri dan pertanian. Pembangunan dan pengembangan SDM yang unggul juga menjadi fokus penting dalam kebijakan RAPBN tahun 2024 sebagai upaya peningkatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 dan membawa Indonesia masuk ke dalam 5 besar PDB terbanyak di dunia. Berbagai hal yang tentu kita harapkan bahwa ini dapat mengangkat pendapatan masyarakat, dapat menaikkan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya kita harapkan betul-betul arahnya nanti adalah bagaimana memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Ya tentunya negara harus berani bisa memberikan investasi untuk anak muda penerus bangsa ke depan. Kita harus mempersiapkan dengan matang bagaimana investasi SDM sebesar-besarnya. Kita dorong anak-anak muda bisa kreatif, kemudian juga mereka tentunya kita harus merubah mindset-nya. Jangan lagi mereka ingin jadi karyawan, tetapi harus bisa merubah mindset-nya menjadi seorang entrepreneur atau menjadi juragan. Jadi harus kita geser nih, dari karyawan menjadi juragan. Penguatan UMKM juga masih menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RKP tahun 2024. Pemerintah diimbau serius melakukan pendataan UMKM sebelum melaksanakan program penguatan kewirausahaan UMKM. Tidak adanya data konkret total UMKM di Indonesia akan menyulitkan pelaksanaan program penguatan UMKM. Di sisi lain, pemerintah harus memilah UMKM yang berhak diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan. Kelompok UMKM yang bisa didampingi dan dikawal oleh negara, oleh pemerintah, bisa juga mungkin melalui seperti pendampingan BUMN atau mungkin pendampingan yang justru juga bisa dilakukan oleh
para pengusaha sukses yang dari swasta. Jadi artinya kita berharap dengan pendataan ini nanti UMKM akan banyak mendapatkan dampingan dari berbagai pihak dan itu terkontrol oleh negara, terkontrol oleh pemerintah sehingga kita akan tahu seberapa dan kapan pada tingkatan mungkin tingkatan middle, tingkatan atas dan tingkatan rendah itu sudah bisa terdampingi dan sudah berkembang seperti apa. Maka harapannya memang itu. Kita ingin mereka terdampingi secara maksimal dengan harapan mereka akan menjadi kelompok yang sukses, akan menjadi pelaku UMKM yang handal, yang bisa memberikan kontribusi positif dan kontribusi yang yang jelas untuk negara. Dan Kebijakan fiskal dalam RAPBN 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan dunia usaha, penguatan kualitas belanja negara, dan mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan. Pemirsa, usai dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun ini digelar dengan 100% kehadiran fisik. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Usai dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun ini digelar dengan 100% kehadiran fisik. Sejumlah pimpinan tinggi lembaga dan juga para menteri kabinet lembaga pemerintah non-kementerian, duta besar, dan juga raja-raja Nusantara dan mantan presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia, ditambah 550 peserta teladan masyarakat pilihan dan berprestasi dari seluruh Indonesia turut hadir untuk menyaksikan jalannya sidang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami Anggun Oktarini dengan salah satu peserta teladan terpilih. Ya, halo, apa kabar pemirsa
berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktar ini. Saat ini saya bersama dengan salah seorang teladan dari Riau, yaitu Bapak Reza. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Nah Pak Reza, kalau boleh tahu ini Bapak teladan memperwakilkan bidang apa? Saya dari BKKBN ya, Provinsi Riau. Saya juga dari kelompok KB Pria Smartas. Saya sampai di sini karena perwakilan dari kelompok KB Pria Smartas. Alhamdulillah kemarin kita juara 2 tingkat nasional. Jadi kita terpilih dari BKKBN untuk mewakili Provinsi Riau untuk ikut acara ini. Baik, kemarin ketika persaingan itu atau perlombaan tersebut, ini apakah ada program-program khusus yang memang dijalankan oleh timnya Bapak? Ya, ada program tersendiri kita. Kita di situ kita mensosialisasikan kepada masyarakat untuk KB pria. Kita kan lebih terkhususnya ke KB pria ya. Di mana saat ini KB itu bukan hanya untuk wanita tapi juga pria. Karena saat ini KB bagi wanita itu agak susah. Banyak yang tidak cocok wanita-wanita untuk ber-KB. Tergantung biasanya hormonnya tidak cocok. Jadi kalau di KB pria ini tidak ada efek samping sama sekali. Jadi kita bisa melakukan KB untuk keluarga bahagia, sejahtera ke depannya. Sudah berapa lama Pak program ini dijalankan di Riau sendiri? Kalau saya sendiri ya sudah hampir 2 tahun ini ikut kelompok KB dan alhamdulillah kemarin dilombakan kita juara 2 tingkat nasional. Oke. Nah selanjutnya kan ini kita baru saja menyaksikan pidato Presiden dan sidang bersama antara DPR, DPD dan MPR. Ini harapan Bapak ke depan terkait dengan program yang sedang Bapak jalankan ataupun Bapak galakan seperti apa Pak? Ya harapan saya ya kepada Presiden atau MPR untuk ke depannya. Mudah-mudahan ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ya untuk mengembangkan khususnya untuk program-program kami ini tersebut karena programnya sangat bagus sekali Kak buat keluarga bahagia dan sejahtera ke depannya gitu. Baik, terima kasih Pak Reza atas waktunya. Ya, nah, pemirsa tadi kita sudah berbincang dengan teladan perwakilan Riau yang akan memberikan banyak sekali inspirasi mungkin tidak hanya untuk di daerah Riau tapi bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Baik, pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online? Selengkapnya usai jeda. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online. Apa saja yang menjadi pembahasan dan sorotan media menjadi tanggapan dari sejumlah anggota Dewan saat lagi. Baik, pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Caimin minta polisi usut jaringan karyawan BUMN tersangka teroris. Wakil Ketua DPR RI bidang koordinator kesejahteraan rakyat Abdul Muhaimin Iskandar baru-baru ini mendengar kabar tertangkapnya terduga teroris di lingkungan BUMN oleh Densus 88. Politisi yang akrab disapa Gus Imin itu pun mendorong aparat penegak hukum
untuk mengusut kasus tersebut hingga ke akarnya. Gus Imin menduga terduga teroris berinisial DE itu mempunyai jaringan dan perlu segera diungkap, harus diselidiki dan diusut setuntas-tuntasnya. Gus Imin meminta semua pihak termasuk di lingkungan kementerian dan lembaga negara lainnya untuk melakukan mitigasi atau pencegahan masuknya ideologi radikal. Sebelumnya, Densus 88 anti teror Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial DE di wilayah Bekasi pada Senin 14 Agustus 2023. Juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar menyatakan DE merupakan pendukung ISIS dan aktif melakukan propaganda jihad di media sosial. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pemirsa, yaitu Jokowi pakai baju adat Tanimbar Maluku di sidang tahunan MPR 2023. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI tahun 2023 Rabu 16 Agustus 2023. Dalam acara ini, Jokowi menggunakan baju adat Tanimbar Maluku. Presiden Jokowi tiba di gedung MPR DPR DPD Republik Indonesia sekitar pukul 8.33 waktu Indonesia Barat didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Presiden Jokowi tampak elegan menggunakan baju adat Tanimbar. Sementara itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo di sini menggunakan baju kebaya nasional berwarna emas. Dan dalam pidatonya menyampaikan mengenai keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Sementara itu Wapres Ma'ruf Amin tiba sekitar pukul 8.28 waktu Indonesia Barat dalam acara tersebut menggunakan baju adat Demang khas Betawi. Presiden Jokowi dan Wapres kemudian langsung masuk ke gedung MPR DPR disambut segenap pimpinan DPR, pimpinan MPR RI, dan pimpinan DPD RI. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Caimin minta polisi usut jaringan karyawan BUMN tersangka teroris serta Jokowi pakai baju adat Tanimbar Maluku di sidang tahunan MPR 2023. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.